Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini kita mau datang dalam hadirat Tuhan, mengucap syukur kembali atas kasih berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Jika sebentar kami akan naikkan pujian kami di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan bertahta dalam setiap pujian kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau bawa hati kita mau naikkan syukur kita mau naikkan pujian kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Kasih-Mu heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sempurna rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan.
sembah Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, glory, terpuji Allahku, kami tinggikan Tuhan, kami agungkan nama-Mu, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Haleluya, hosana bagimu, terpuji nama-Mu. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Kau hadir di tengah kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa. Pagi hari ini Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati kami. Kiranya setiap hati kami boleh menerima setiap firman Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera, damai dan sukacita kiranya melingkupi hati dan kehidupan kita semua. Pagi ini Tuhan menyapa kita dengan firman-Nya yang ditulis Rasul Paulus masih di kitab Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara yang terkasih, tentu saudara masih ingat apa firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita pada ibadah kita pada hari Minggu kemarin. Firman yang disampaikan adalah tentang perubahan kita setelah kita menerima karya terbesar Tuhan kita Yesus, yaitu penebusan. Dan salah satu perubahan tersebut adalah cara hidup. Dan pagi ini saya akan mengajak saudara untuk bersama kita merenungkan hal ini. Sudah adakah perubahan cara hidup kita? Sudahkah cara hidup kita sudah seperti cara hidup Yesus? Tapi pagi ini saya akan mengajak saudara merenungkan salah satu cara hidup Yesus yang menjadi teladan bagi kita, yaitu cara Yesus memandang kita, cara Yesus memandang satu jiwa. Nah, apakah cara pandang ini sudah merubah hidup kita? Apakah cara pandang kita
terhadap saudara dan sesama kita sudah seperti cara pandang Yesus memandang kita, yang memandang kita begitu berharga dan tidak ternilai? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah belajar bahwa Tuhan memandang kita begitu berharga dan sangat tidak ternilai. Untuk itu Dia rela mati untuk menebus kita. Dan penebusannya pun juga tidak ternilai, bukan dengan emas, perak, namun dengan darah yang tidak terukur. Begitu mahal. Dan jika firman Tuhan yang telah kita dengar pada ibadah kita minggu kemarin, bahwa penebusan itu membawa perubahan di dalam hidup kita, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah perubahan ini benar-benar terjadi di dalam diri kita? Apakah ada perubahan cara kita memandang sesama, saudara kita? Sudah berubah seperti Yesus yang memandang kita begitu berharga, yang memandang kita tidak ternilai. Apakah itu sudah menjadi cara pandang kita terhadap sesama, saudara-saudara kita, untuk mengenal Yesus? Mengenal di sini saya artikan mengenalkan Yesus, baik yang sudah percaya maupun yang sama sekali belum percaya. Dan banyak cara kita untuk mengenalkan Yesus, tapi yang paling cocok tentunya dengan hidup yang serupa dengan Yesus. Karena kita telah diubahkan. Dan Alkitab mengatakan kita adalah kitab yang terbuka. Kita adalah saksi Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bagaimana tentang persepsi Yesus tentang jiwa-jiwa dan tujuan Dia datang ke dunia. Kalau boleh saya artikan, persepsi di sini adalah persepsi, artinya pemahaman, memandang atau menilai segala sesuatu. Kita bisa baca di kitab Lukas 19 ayat yang ke-10. Di situ Yesus sendiri yang mengatakan, karena di situ ditulis dengan huruf yang merah, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya garis bawahi di sini adalah mencari dan menyelamatkan. Di dalam ayat ini kita bisa belajar, itulah alasan Yesus datang ke dunia. Hanya pada dua kata kerja itu saja, mencari dan menyelamatkan. Apakah saudara pernah mendengar jika ada bencana alam, terjadi kecelakaan, ada sebuah tim yang dikirim untuk menanggulanginya? Pernahkah Anda mendengar tim yang bernama SAR? Dan itu singkatannya Search and Rescue ya. Seperti kita tahu, search itu artinya mencari dan rescue artinya menyelamatkan. Nah, ini tidak tahu apa karena kebetulan atau karena memang tim ini mengcopy dari Lukas 19 ayat 10. Tapi yang jelas, sebelum tim dunia ini diciptakan, firman Tuhan ini jauh sudah terlebih dahulu ada. Karena apa? Karena dunia sudah dari dahulu kala dalam bencana. Maka itu Tuhan datang ke dunia untuk menanggulangi dunia yang di dalam bencana.
Itulah tujuannya Yesus datang, itu alasannya tujuan datang ke dunia ini. Yesus, Tuhan, memandang perlu adanya tim SAR, jadi dalam tanda kutip. Nah, inilah analogikanya yang ingin saya bagikan kepada saudara. Kita-kitalah tim dari Yesus, dan Yesus itu sebagai komandannya. Dan inilah yang Yesus inginkan. Yesus ingin juga kita bersama di dalam timnya ikut mencari dan menyelamatkan sesama saudara kita yang belum mengenalnya. Ataupun bila pun sudah mengenalnya, mungkin mengenal dalam arti hanya mengenal ya, hanya tahu tapi tidak sungguh-sungguh percaya. Agar mereka juga mendapatkan, memperoleh keselamatan melalui karya terbesar Yesus, yaitu penebusan. Dan Yesus juga tidak hanya menginginkan, tidak memberi perintah, dia sudah memberi teladan. Dia sudah memberikan kita teladan tentang pengorbanan, bagaimana dia mengorbankan nyawanya untuk menebus kita. Tetapi untuk menjadi tim dalam tim Tuhan Yesus, kita tidak perlu seperti Yesus untuk mempertaruhkan nyawa kita. Banyak cara untuk kita dapat peran serta, berturut berperan serta sebagai tim Yesus untuk menyelamatkan sesama kita, saudara kita yang belum mengenalnya, agar mereka beroleh penebusan dan pengampunan. Dan sebagai komandan, Yesus juga telah memberi teladan dengan memandang kita begitu berharga. Sama berharganya setiap jiwa dari sesama atau saudara kita yang belum terselamatkan. Jadi, jika tujuan Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang seperti di dalam kitab Lukas 19 tadi, maka tujuan hidup kita pun juga harus sama dengan Yesus. Bukankah kita juga dituntut untuk senantiasa serupa dengan Yesus? Saudara yang terkasih, dimanapun kita berada, di lingkungan kita bekerja, di tengah-tengah masyarakat, atau dimanapun kita melayani, dimana kita berada, itu sebenarnya adalah ladang kita yang disediakan oleh Tuhan. Disitulah Tuhan percayakan kita hadir, berada di situ untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tentunya kita memakai cara pandang Yesus ya, yang memandang setiap jiwa itu berharga. Jadi kita harus peduli terhadap sesama kita seperti Yesus mengasihi kita, memandang kita walaupun kita orang berdosa, tetapi memandang kita begitu berharga, begitu tidak ternilai. Dan di lingkungan kita bekerja, di tengah-tengah masyarakat dan dimanapun kita berada, itu bukan untuk kita pandang hanya sekedar untuk profit kita atau keuntungan, untuk memperkaya kita sendiri. Tapi jika hal itu terjadi, ini dikarenakan karena kita memandang lingkungan kita, tempat kita melayani itu sih yang sifatnya hanya sementara. Kita tidak memandang seperti Yesus memandang. Mari saudara, mari kita senantiasa mohon bantuan Roh Kudus agar kita dapat merubah cara pandang kita seperti Yesus memandang diri kita, memandang jiwa-jiwa yang terhilang. Sehingga kita akan menjadi berkat bagi sesama, kita bisa menjadi berkat saudara-saudara kita yang
belum mengenalnya dan mungkin sudah mengenal tapi terhilang, yang undur dari pelayanan, bahkan undur dari ibadah-ibadah Tuhan. Itu semua agar karya terbesar Yesus pun dapat terjadi dan dialami oleh sesama kita melalui diri kita. Kiranya renungan singkat ini dapat memberkati kita sebelum kita melaksanakan aktivitas kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus, hati kami berlimpah ucapan syukur karena Engkau telah mengutus Putramu ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan kami dari dosa yang membelenggu kami melalui karyanya yang luar biasa. Terima kasih untuk cara-Mu memandang kami yang begitu berharga. Kami mohon bimbing kami senantiasa melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memandang sesama saudara kami seperti Engkau memandang kami, sehingga sesama kami pun beroleh penebusan dan pengampunan daripada-Mu. Ajar kami selalu peduli akan orang-orang di sekeliling kami, karena satu jiwa mereka pun begitu berharga di mata-Mu dan memerlukan karya terbesar dari Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Putra-Mu Yesus yang telah melakukan karya terbesarnya bagi kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kiranya setiap firman Tuhan boleh menjadi berkat untuk kita semua. Pagi hari ini saya akan informasikan kegiatan sepekan MCC. Hari Senin ada latihan tamborin setiap jam 5 sore, lalu hari Kamis ada latihan musik dan pujian setiap jam 6:30 malam, lalu hari Jumat ada menara doa kota di Hotel Haris lantai 16 setiap jam 6 sore. Lalu hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja Metanex setiap jam 5:30 sore. Di Minggu pagi ada ibadah sekolah minggu setiap jam 7:30 pagi. Lalu hari Minggu sore kita akan berjumpa kembali di ibadah raya MCC setiap jam 5 sore. Demikian informasi sepekan MCC. Pagi hari ini kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk menjalani hari ini dengan penuh sukacita, dan kiranya kita selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Atas berkat Tuhan kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah menaikkan pujian kami, dan kami bersyukur Tuhan hadir dalam hati kami. Pagi hari ini Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dari pagi hingga malam hari nanti dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.